Ibarat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala hari terakhir di bulan hari-hari terakhir di bulan Dzulqa'dah. Ada huruf dal dalam Dzul Qodah, dalnya adalah ad-dalil. Wa maddalu fi hadza syari ad-dalil wa huwa al-mursyid ilal matlub. Guru kita menjelaskan bulan Dzulqa'dah dalnya adalah dalil. Dalil itu yang menunjukkan dalla ya dulu. Nah, dalan, dalil, orang yang memberikan petunjuk, orang yang memberikan jalan. Nah, dalam bahasa pewayangan disebut dalang. Ya, dalang. Ya. Dalang inilah yang menggerakkan. Tidak ada gerakan wayang itu tidak ada. Wayang tidak bergerak sendiri. Yang gerakan adalah dalang. Wayang itu mau molak-malik, mau terbang, mau nyungsep, mau sakit, mau sehat, mau menang, mau kalah. Semuanya adalah gerakan dari dalang. Tidak ada gerakan yang dari wayang itu sendiri. Jadi wayang ini digerakkan oleh dalang. Ya. Kita juga begitu dalam dunia tasawuf. Tidak ada prestasi murid itu tidak ada. Ya. Gerakan-gerakan murid itu ibadahnya gini-gini itu bukan prestasinya, itu adalah gurunya, mursyidnya. Mursyid yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh malaikat Jibril, Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin sampai kepada guru kita Hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghawas. Beliau adalah dalang, ya. Jadi nggak ada prestasi murid itu nggak ada. Yang ada itu adalah gurunya. Kita bisa zikir karena apa? Kita bisa khataman manakib karena guru. Kalau kita tidak dipertemukan oleh Allah dengan penguasa apa? Nggak mungkin kita bisa zikir kayak begini. Nggak mungkin kita bisa khataman sampai kita manakib online kayak begini. Nggak mungkin. Jadi semua tidak diakui oleh kita. Nggak ada aku. Semuanya adalah dari guru kita. Semuanya digerakkan oleh guru kita. Maka bahasa ikhwan, ada undangan manakib. Nah, bahasanya ya semoga dibisahkan Abah. Itu betul. Dibisahkan Abah. Itu betul. Kita mampu ke sana kemarin digerakkan oleh guru kita. Kalau guru kita nggak gerakan, nggak bisa. Ya, inilah adab seorang murid. Makanya ketika ada seorang murid yang sudah tingkatannya lumayan tinggi, berziarah ke makam Syekh Ahmad Khatib Samwas bin Abdul Ghaffar. Nah, si murid ini, murid Abah ini, eh, Syekh Ahmad Khatib Samwas berkenan nemuin si ikhwan ini. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Qadir Samwas kepada Pak Ikhwan ini, Ikhwan kita yang ziarah ke makam Syekh Ahmad Qadir Samwas, ini cerita dari orangnya langsung. Kata Syekh Ahmad Qadir Samwas kepada para ikhwan di sana, di tempat makamnya. Kalian semua beruntung. Kalian semua beruntung punya guru sayang banget sama kalian. Guru kalian Abah Aos adalah sangat sayang kepada muridnya melebihi daripada keluarganya sendiri. Ya. Guru kalian adalah orang yang membersihkan hati kalian. Ya. Jadi diingatkan, Abah sangat sayang kepada kita, para murid-muridnya. Dan Abah lah yang membersihkan hati kita semua. Ya. Kalau hati kita ini sekarang ini bersih, bukan karena prestasi kita. Oh, saya kan zikir tiap waktu sekian. Bukan. Sekali lagi bukan kata sekali. Yang membersihkan hati kalian adalah guru kalian. Kan saya sudah sering sampaikan tamsilnya, perumpamaannya. Kita ini hanya ibarat anak kecil yang disuruh mandi sendiri di kamar mandi. Oleh orang tua kita dikasih sabun, dikasih air. Ya.
Seharian kita mandi, nggak akan bisa. Akhirnya yang membersihkan badan kita adalah orang tua kita. Kita juga begitu. Ya. Kita memang zikir, iya zikir. Tapi ingat zikir kita juga oleh guru tidak bisa membersihkan hati kita. Ya, kenapa? Ya kita akui sendiri kualitas zikir kita. Ada zikir kadang-kadang ngelamun, kadang-kadang tidur, kadang-kadang gerakannya juga nggak tepat. Pada akhirnya yang membersihkan hati kita adalah guru mursyid kita. Kita ini hanya ibarat anak kecil yang disuruh nyapu halaman. Ya. Anak kecil disuruh nyapu halaman serak-serak. Seharian nggak bakal bersih itu halaman. Sampai waktunya habis. Pada akhirnya yang membersihkan halaman kita adalah ibu kita, guru kita. Ya. Maka kata Syekh Abdul Somad Sambas berpesan kepada ikhwan ini dan untuk kita semua pelajaran. Jadi yang membersihkan hati kita ini adalah Allah, guru kalian. Nah, maka kata beliau, segala prestasi yang mungkin kalian dapatkan, bisa bangun malam, bisa tahajud, bisa ini, jangan di aku itu prestasimu, itu penyakit kata Syekh Ahmad Sambas. Itu penyakit kalian murid itu ngaku. Inilah prestasi saya. Alhamdulillah saya bisa tahajud. Alhamdulillah saya bisa ini, bisa ini. Bukan prestasimu. Itu adalah guru. Tidak ada gerakan wayang itu enggak ada. Yang ada adalah gerakan dalang. Dalang semuanya. Ya. Inilah kita semua. Jadi dalil itu adalah mursyid. Mursyid guru kita falsafah. Silsilah yang ke-38. Ya. Jadi semuanya ini guru kita. Kita bersyukur. Ya, tugas kita hanyalah ngikut aja. Ngikut petunjuk beliau. Ya, ngikut arahan beliau. Maka guru kita menjelaskan. Di dalam kitab Fadlul Syukur ini. Untuk menjadi dalang ini nggak gampang. Ya, untuk menjadi dalang ini, dalang wayang aja nggak gampang. Wah, syaratnya berat. Apalagi menjadi seorang mursyid yang memberikan bimbingan rohani kepada murid. Wih, susah sekali hanya pilihan-pilihan Allah. Hanya orang yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah. Nggak bisa dibikin-bikin. Ya. Maka guru kita menjelaskan salah satu di antaranya tandanya wamin alamatil mursyidil kamil mukamil. Di antara tanda mursyid, dalil ya, yang sempurna dan menyempurnakan. Ya, yang kamil, mukamil di samping sempurna akhlaknya, sempurna amalnya, sempurna sifat-sifatnya, juga al-mukamil yang bisa menyempurnakan kekurangan orang lain, bisa nutupin aib orang lain, bisa nutupin ibadah orang lain, bisa nutupi segala macam kekurangan yang dimiliki oleh muridnya. Nah, ini mursyid kamil mukamil di antaranya adalah ayyasturo ma atla'a alaihi min uyubil muridin. Di antara seorang mursyid itu yang sudah sempurna, yang sudah ke tahap sempurna, bisa juga menyempurnakan, adalah ayyasturo ma atla'a alaihi min uyubil murid. Sudah bisa menutupi apa yang terlihat dari aib muridnya. Seluruh aib-aib muridnya yang tersingkap ditutupi. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dalam manqobahnya itu tegas mengatakan kalau muridku buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar. Ini nutupin. Ya. Kalau aku ada di barat, muridku ada di timur, kemudian tersingkap auratnya, pasti aku tutupi. Inilah seorang guru mursyid. Ya. Bukan malah dibuka, bukan aib muridnya, bukan malah nambahin, ditutupin. Inilah sifat yang dimiliki oleh mursyid, yang merupakan diwariskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua sifat yang dimiliki, harus dimiliki oleh
Kamil mukamil yang dari Allah apa? Sataron ghafaron. Sataron adalah yang menutupi aib. Allah itu maha menutupi aib. Banyak sekali orang-orang yang bermaksiat, orang-orang hamba-hamba yang bermaksiat ditutupin sama Allah. Nggak ketahuan siapa-siapa, nggak tahu siapa-siapa, ditutupin sama Allah. Cuman kadang-kadang gobloknya hamba itu sendiri sudah ditutupin, malah diceritain ke orang-orang. Dengan bangganya dia menyeritain tentang maksiat dia. Ini bodohnya manusia. Ditutupin. Ya. Maka di zaman Nabi Musa itu ada kisah. Di zaman Nabi Isa, Bani Israel itu lama nggak hujan. Kemarau panjang. Nah, kemarau panjang. Ya. Kalau sekarang kita ya alami mending ini. Ini sebenarnya kemarau, tapi kemarau basah katanya bahasanya. Jadi di negeri kita ini sebenarnya musim kemarau, tapi hujan. Namanya kemarau basah. Nanti sampai bulan Agustus katanya. Ini dia Nabi Musa, ini benar kemarau panjang. Kemarau panjang, hujan nggak turun-turun. Sumur kering, sumber air kering. Akhirnya Bani Israel mengadu kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolonglah berdoalah kepada Allah. Engkau adalah kalimullah. Bisa berdialog langsung dengan Allah. Mintalah kepada Allah supaya turun hujan. Kasihan anak-anak yang menyusui. Kasihan binatang ternak itu kehausan. Kasihan orang tua yang rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa mengajak para Bani Israel pergi ke padang, ya, ke lapangan yang luas. Konon diikuti oleh kurang lebih 70.000. 70.000 Bani Israel turun ke lapangan. Diajak pula hewan ternaknya diajak. Ya kalau sekarang sholat istisqa lah. Nabi Musa memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Kasihan hamba-hambamu yang masih kecil, yang masih bayi, yang menyusui. Kasihan hewan ternak. Ini adalah pada kehausan. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, aku tidak menurunkan hujan sekian lama." Kenapa? Karena ada di antara kalian yang sudah maksiat selama 40 tahun gak berhenti-berhenti. Maksiat kepada Allah 40 tahun. Gara-gara dialah saya menahan untuk tidak menurunkan hujan. Kalau seandainya dia keluar dari negerimu, maka aku akan turunkan hujan. Maka kalau pengen turun hujan, keluarkan dulu itu orang itu. Nabi Musa baru ngerti. Sudah sekian lama berdoa kepada Allah tapi nggak mendung-mendung, malah langit tambah cerah. Nah, langit tambah cerah bukannya mendung hujan, berdoa tapi langit malah tambah cerah. Ternyata ini adalah penyebabnya karena di antara kaumnya ada yang sudah 40 tahun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa dengan geram berpidato di hadapan orang-orang Bani Israel. Wahai Bani Israel, siapa di antara kalian yang sudah 40 tahun bermaksiat kepada Allah? Keluarkan, biar Allah turunkan hujan. Seluruh Bani Israel cingak-cinguk siapa ini orangnya yang maksiat 40 tahun. Lah orang yang merasa ini dia gemetar. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, akulah yang bermaksiat selama 40 tahun. Tapi selama itu engkau tutupi kemaksiatanku. Aku sekarang bertobat ya Allah. Aku minta ampun, semoga engkau menerima taubat saya, nggak lagi-lagi maksiat. Itu orang yang 40 tahun bermaksiat itu dalam hatinya nggak begitu. Dia taubat ya Allah, ampun ya Allah, saya nggak lagi-lagi nggak maksiat lagi. Habis orang itu bertobat di dalam hatinya, langsung hujan turun. Langsung hujan turun. Ya. Nabi Musa heran. Ini orang belum ada yang ngaku. Belum ada yang ngongol yang ngaku sudah maksiat 40 tahun. Kenapa hujan udah turun? Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa nanya kepada Allah. Ya Allah,
ini belum ada yang keluar dari kaumku. Kenapa hujan udah turun? Dijawab oleh Allah SWT, wahai Musa, selama 40 tahun aku tutupi dia maksiat kepadaku. Sekarang orang itu bertobat, masa aku akan buka aibnya? Tidak. Akhirnya kasus itu tertutup, tidak dibuka oleh Allah. Ini Allah As-Sattar yang menutupi aib hambanya. Ya. Inilah yang diterima juga oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah juga As-Sattar, punya sifat As-Sattar, menutupi kesalahan-kesalahan dari para sahabat. Satu saat Rasulullah diundang hajatan, kalau sekarang hajatan habis duhur ke rumah seseorang. Orang itu nyembelih ontak. Nah, datang Rasulullah bersama para sahabat. Di situ ceritanya makan-makan. Di rumah sahabat itu makan-makan. Lagi enak makan-makan, tiba-tiba ada sahabat yang kentut. Sahabat yang kentut ini bunyinya nggak ada suara, cuman baunya kemana-mana. Seluruh para sahabat yang lagi makan daging, dagingnya rasa kentut. Ya, bau kentut, selingak-selinguk ini kenapa ini? Siapa lagi yang kentut merusak suasana? Rasulullah tahu. Rasulullah juga bau juga, tapi Rasulullah nggak geger. Apa yang terjadi? Ya, sampai acara itu menjelang waktu asar. Menjelang waktu asar, akhirnya menjelang sholat asar, Rasulullah bersabda kepada para sahabat ngomong, wahai para sahabatku, siapa yang tadi makan daging, hendaknya wudhu lagi. Ya. Siapa yang tadi makan daging, mau sholat asar, wudhu lagi. Ini Rasulullah luar biasa. Nutupin. Ya. Akhirnya karena perintah Rasulullah suruh yang makan daging ini suruh wudhu, ya semua yang hadir, yang para sahabat ya wudhu semua. Termasuk yang kentut tadi. Lah ini luar biasa Rasulullah nutupin kekurangannya. Akhirnya wudhu semua, sholat asar pulang. Tidak ada yang dipermalukan. Tidak ada yang dibully. Kata yang kentut selamat, selamat, selamat. Nah, coba kalau Rasulullah tidak mengumumkan itu. Kalau seandainya Rasulullah tidak ngomong yang makan daging wudhu lagi. Pasti ya, yang wudhu lah yang batal kentut itu. Nanti akan ketahuan. Oh itu tuh. Yang lain langsung ke masjid. Dia sendiri malah wudhu. Ketahuan. Ya. Tapi karena Rasulullah mengumumkan siapa yang makan daging wudhu, akhirnya semuanya wudhu, semua tertutupi as-sattar. Nah, ini bagi orang yang tidak mengerti tentang asbabul wurudnya hadis ini, ada yang berpendapat, oh kalau begitu, eh, kalau makan daging membatalkan wudhu. Enggak, makan daging enggak membatalkan wudhu. Cuman pada saat itu Rasulullah menyuruh wudhu lagi dalam rangka nutupin aibnya para sahabat yang kentut keceplosan itu. Inilah as-sattar. Juga guru-guru kita juga sama. Abah Anom, guru kita Abah Awas. Bukan nggak tahu kelakuan kita. Semua tahu kita ini begini, begini, begini. Itu tahu semua. Tapi nggak ditunjuk, ditutupin. Kalau di hadapan manusia saja, aib-aib muridnya ditutupin, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sayangnya seorang guru mursyid. Beruntung kita dipertemukan oleh Allah dengan guru mursyid yang menutupi aib-aib kita dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.